Kalau belum ada, saya mulai dengan pertanyaan dari saya, Pak. Silakan Pak Eh, Jiran. Pak Budi, mengenai tabur tuai benih ini kan seperti yang pada umumnya orang banyak ketahui ya, tabur tuai yang sifatnya kinerja kita gitu ya, Pak. Dan selalu Ya, berharap imbalan, ya. ya. Kalaupun tidak berharap, ya sebetulnya hati kecilnya berharap juga. Bertanya kalau nggak ada imbalan gitu kan. Itu pada umumnya begitu ya, Pak ya. Nah, sekarang kan Ya, ada istilah baru nih. Disebut dengan tabur tuai benih firman. Nah, dikatakan tadi tabur tuai benih firmannya adalah proses mengakses anugerah Tuhan yang berasal dari dimensi spiritual menuju ke dimensi material gitu ya Pak, ya. betul. Pertanyaannya, bagaimana nih kita bisa mengetahui kalau kita sudah bisa mengakses anugerah Tuhan itu? Konteksnya bahwa kita eh, bisa memahami proses penciptaan sebagai co-creator gitu, selain Tuhan. Gitu Pak Budi. Mohon pencerahannya. Oke, jadi pertanyaan bagaimana mengetahui ya bahwa kita sudah mengalami proses pemisahan roh dan jiwa ini ya Pak ya, gitu ya. Oke, oke. Jadi proses ini harus dilakukan terus-menerus ya Pak Jiran. Ya, benih ini harus kita tanam terus gitu, sebanyak mungkin gitu. Ya, dan dengan buku saya ini sebetulnya ini saya meditate firman sudah 22 tahun. Ya, jadi buku saya ini sebetulnya walaupun perkataannya dengan bahasa biasa gitu ya, bukan bahasa yang yang muluk-muluk itu ya. Jadi yang biasanya kan kalau bahasa kitab suci itu diartikan seperti itu ya. Ini sudah menjadi bahasa manusiawi karena memang supaya orang itu mudah mengerti. Ini sudah hampir semua dari bab 1 sampai bab 8 itu sudah kunci-kunci daripada benih firman yang spiritual itu Pak Jiran sebetulnya. Ini sangat memudahkan sekali sebetulnya. Ya, seperti ini perumpamaan spiritual, ini adalah password spiritual. Ya, ada banyak perumpamaan. Yang ini yang penting mengenai benih ini adalah penabur dan biji sesawi. Nah, ini sebetulnya sudah mudah sekali ya untuk bisa dipahami gitu. Dan ini kalau di sini selain benih yang supranatural supaya bisa hidup, nutrisinya ini ya, jadi nutrisinya ini datang dari tanah. Nggak bisa benih yang begitu luar biasa supranatural ini nggak bisa hidup di tanah yang seperti ini, yang keras, yang degil, yang menolak firman. Belum-belum sudah pasti ditolak karena nggak masuk akal, bukan nggak masuk, ini supra akal. Ya, terus ada yang berusaha saya menerima gitu ya, masuk tumbuh, tapi akhirnya teraniaya, sebetulnya ada musuh kita di belakang, manusia-manusia yang dekat dengan kita, yang menyangkal. Nah, dan kita minoritas itu, akhirnya mati, ya. Nah, ini terhimpit oleh kesibukan kita sendiri tentang kekhawatiran duniawi, tentang uang, ya sibuk di sana. Ya, jadi ini udah jelas sekali bahwa tanah ini penting, pikiran ini penting. Makanya judul buku saya ini adalah Kuasa Pikiran Spiritual. Itu tanah yang baik itu sebetulnya. Jadi semua jawabannya sebenarnya sudah ada di sini, Pak Jiran. Nah, dan harus kitab suci, boleh kita bercermin, memang ada perintah-perintah yang jiwani dan jasmani itu banyak ya, tapi kita harus cari yang cermin daripada roh. Ada tadi yang roh yang seperti apa tadi mengenai asmanya, karakternya ya, tentang hubungan kita dengan Allah. Nah, dan ini yang ada di buku saya ini sudah kunci-kuncinya semua. Ya, jadi bisa tinggal kita iman dan percaya walaupun akal kita nggak nyampe. Perasaan kita nggak nyaman. Kita itu kok dulu saya kalau
apa namanya, mendengar firman khotbah ya dari pemuka agama itu dinamakan siraman rohani, bukan. Itu siraman jiwani. Ya harus ditambah ya itu siraman kalau siraman rohani itu enggak terasa, Pak. Enggak terasa, tapi kita paham, percaya yang luar biasa, yang nggak bisa dipercaya oleh akal itu kok kita percaya. Memang ini adalah proses lahirnya mukjizat, gitu. Ya, itu nanti tandanya gimana? Ya kita mengalami mukjizat di dalam kehidupan kita. Dari yang kecil sampai yang besar, itu. Dan itu yang Allah perkenan. Itu artinya betul-betul mendahulukan Dia. Tidak hanya memuji-muji, kita harus memuji Dia, bersyukur itu harus, itu penting ya, itu yang awal ya. Tapi Allah itu pengen anugerahnya nyata di dalam hamba-hambanya yang sangat dikasihinya supaya hidupnya limpah sehat di dunia dan nanti di surga. Itu kasih Allah tuh sampai di situ. Ya. Ya kalau yang memuji-muji Dia semua ya dengan perasaan, dengan saya dulu nangis-nangis begitu muji-muji ya, kita ulang-ulang sikit. Ya itu Allah kasihan saja gitu loh. Tapi anugerahnya nggak nyampe, itu yang Allah itu sepertinya dalam tanda petik itu sedih gitu. Nah ini bagaimana kita bisa menikmati, menerima anugerah Allah yang supranatural itu. Jadi nanti dalam tanda petik, tandanya ya kita mengalami mukjizat ya untuk pribadi kita. Ya, nanti artinya apa? Ya doa kita terkabul. Itu. Kalau enggak itu, nah kita kan apa ya, berprasangka macam-macam. Walah enggak mengabulkan. Enggak. Itu masalahnya ada di mana? Di tanah ini, bukan di benih. Benih ini supranatural, Pak. Mesti supranatural. Nah, kalau nggak terkabul, nggak bisa tumbuh, ya karena tanah ini masalahnya. Seperti dulu kita berbicara tentang benih yang sudah dari benih Fir'aun itu, ya 4.000, ya 6.000 tahun ya sampai dengan hari ini. Di mumi Fir'aun itu, ya ada tanahnya, ada benihnya. Ya nggak tumbuh di situ, karena tanahnya nggak subur. Ya, tapi begitu mumi itu dibuka, ya benihnya dalam tanah itu ditanam di tanah yang subur, dia tumbuh. Ya, jadi jangan salahkan benih ini. Kita kan nyalain benih ini. Ya, inilah ada 4 tanah 4 ini jadi. Ya, ini kalau di persentase ya 4 ini 25% lah, tapi kenyataannya mungkin hanya 1%. Bukan 25% tanah yang subur itu. Karena ini tadi yang dekil, ya yang dianiaya dari lingkungan kita, ya orang-orang dikasih kita ini sulit kita melawan. Sangat sulit. Ya belum kesibukan kita sendiri yang takut khawatir dengan ilah duniawi. Itu Pak Jiran, ini luar biasa nih, ini satu halaman ini sangat basic banget ini. Monggo Pak Jiran.